Shalom Joy Kid dan selamat pagi. Yuk kita mulai ibadah kita hari ini. Dan kakak yakin semuanya pasti udah pada cantik dan ganteng-ganteng. Jadi yuk kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan suara kita yang terbaik. Yes, yes, yes. Selamat beribadah. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mau beribadah, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Dan beroleh hidup yang kekal.
Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Wah, semoga semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Wah, kita sudah mendekati merayakan Natal loh. Bahkan mungkin ada beberapa dari kita yang sudah merayakan Natal. Pasti semua senang kan? Nah, pagi ini kita mau dengarkan cerita tentang 3 pohon Natal. Gimana ceritanya? Yuk kita saksikan. Ada 3 pohon Natal yang saat itu sedang dipajang di sebuah toko. Pohon-pohon Natal itu mulai saling ngobrol. Kira-kira siapa ya yang paling berarti dan membuat Natal ini berkesan bagi banyak orang? Lalu pohon yang paling besar mulai menyombongkan diri. Wah, lihat, orang-orang pasti akan memilihku karena aku paling besar. Dan orang banyak bisa berkeliling di sekitarku dan mengagumi aku. Pohon yang besar tertawa sangat senang. Tetapi ternyata benar saja, pohon Natal yang besar itu tiba-tiba dibeli orang dan betul dia dipajang di tengah-tengah sebuah mall atau pusat perbelanjaan. Wah, besar dan indah sekali. Semua orang yang lewat melihat pasti akan kagum. Wah, betul-betul keren pohon Natalnya. Tapi ternyata hampir tidak ada yang betul-betul berhenti di dekat pohon Natal itu. Walaupun hanya untuk mengaguminya lama-lama. Kenapa? Karena semua orang sedang sibuk berbelanja. Karena banyak diskon di toko-toko. Jadi paling cuma lirik-lirik atau melihat sekilas. Ya, sia-sia deh dia dipajang di tengah mall yang besar. Kalau dia tidak bisa memberi kesan dan arti bagi banyak orang di Natal ini. Gimana ya sama pohon yang sedang dan kecil? Nah, di toko tinggal nih mereka berdua. Lalu pohon yang sedang itu mulai berkata, "Hai pohon kecil, aku jamin orang pasti akan membeliku juga dan meletakkan aku di sebuah rumah yang besar atau kantor yang besar. Sehingga pasti orang-orang akan mengagumi aku dan pastinya aku akan berkesan bagi mereka." Dan benar saja, pohon Natal yang sedang itu dibeli oleh seseorang dan ia diletakkan di lobi sebuah kantor. Tapi sayang, orang-orang yang lewat hanya memalingkan pandangannya sebentar saja pada pohon itu. Lalu tak peduli karena semuanya sibuk. Dan besoknya kantor itu sepi karena libur Natal. Jadi pohon Natal itu sendirian. Pohon Natal sedang itu pun sedih karena ternyata kehadirannya sia-sia. Wah, gimana ya dengan pohon Natal yang kecil? Ternyata ia dibeli oleh seorang bapak yang sederhana. Pohon Natal kecil itu sedih karena bagaimana mungkin aku bisa berarti bagi banyak orang. Kelihatannya bapak ini tidak punya keluarga. Begitu pikir pohon Natal kecil. Tapi ternyata dia salah. Bapak itu membawa pohon Natal ke sebuah rumah di mana di rumah itu ada opa, oma, dan keluarga lainnya. Dan mereka semuanya berkumpul untuk merayakan Natal. Pohon Natal itu diletakkan di tengah ruangan dan semua bersuka cita. Mereka menghias bersama-sama dan pada malam Natal mereka berkumpul bersuka cita merayakan Natal sambil menyanyi dan memuji nama Tuhan. Semuanya tampak bergembira. Pohon Natal kecil itu jadi terharu. Ia sangat senang bisa hadir dalam keluarga sederhana itu. Ia senang telah memberi arti bagi keluarga ini.
Meskipun keluarganya sederhana, tapi kasih dan sukacita selalu ada di sana. Dan meskipun pohon Natal itu kecil, ternyata ia bisa berarti bagi banyak orang dalam keluarga itu. Nah, tahukah adik-adik bahwa Natal terjadi juga dalam kesederhanaan? Tuhan Yesus lahir dari keluarga sederhana, yaitu dari Papa Yusuf dan Mama Maria, di mana proses kelahirannya tidak terjadi di rumah sakit yang besar, tetapi Tuhan Yesus lahir di kandang domba dan hanya dihadiri oleh beberapa para gembala malam itu. Namun kesukaan yang luar biasa terjadi oleh karena kehadiran Tuhan Yesus di tengah kesederhanaannya di dunia ini, yaitu untuk menebus dosa kita semua. Nah, makanya adik-adik jangan pernah menganggap dirimu kecil dan tidak berarti. Taburkanlah kebaikan, kasih, dan sukacita bagi orang-orang sekitarmu. Maka kehadiranmu akan memberi arti bagi banyak orang, terutama bagi yang menderita, yang sedih, dan yang membutuhkan kasih. Tetap peduli ya sama sesama kita dengan apa yang kamu bisa lakukan. Jadi walaupun kita kecil, tapi kita berharga dan kita bisa menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat menyambut Natal semuanya. Dan dengan demikian berakhir sudah cerita kita hari ini. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan ya. Semuanya tetap bersukacita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Shalom.